Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Surya Fajarianto. Dan kali ini kita berjumpa lagi dalam segmen Tanya Surya Fajarianto. Nah, bagi teman-teman yang sudah follow IG saya, mungkin ada sering lihat story saya dengan hashtag Tanya Surya Fajarianto ya. Nah, itu adalah segmen yang berisi tentang berbagai info atau pengetahuan seputar financial planning, ada tentang insurance planning, insurance product, dan lain-lain. Dan kali ini saya akan coba menuangkannya dalam bentuk video agar teman-teman dan nasabah sekalian dapat lebih mudah memahaminya. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan seputar coronavirus atau COVID-19 berhubungan dengan Prudential. Mari kita mulai teman. Pertanyaan yang paling sering diajukan kepada saya adalah, saat ini COVID-19 sudah dinyatakan pandemi oleh WHO, apakah Prudential tetap bisa cover klaimnya? Teman-teman pasti sudah tahu jawabannya ya teman-teman. Jawabannya adalah iya, Prudential tetap bisa cover corona atau COVID-19 walaupun ditetapkan sebagai pandemi. Sekilas informasi ya teman-teman, ada tingkatan dalam namanya wabah ya teman-teman. Ada namanya pertama endemi. Endemi itu apabila wabah atau penyakit tersebut hanya terjadi di satu wilayah tertentu. Naik lagi menjadi epidemi. Epidemi itu apabila itu sudah menjangkit satu negara dan mulai menyebar ke negara-negara tetangga. Dan tingkat yang lebih tinggi adalah namanya pandemi teman-teman. Itu sudah tingkat menjalar ke hampir seluruh dunia. Dan beberapa asuransi tertentu, mereka ada pasal yang mengecualikan asuransi kesehatannya apabila terjadi kasus wabah atau pandemi. Dan saya infokan kepada teman-teman untuk kita di Prudential, kita tidak ada pasal seperti itu atau tidak ada klausa seperti itu. Jadi untuk Prudential sendiri itu mengcover segala jenis resiko akibat COVID-19 ini, baik asuransi jiwanya maupun asuransi kesehatannya. Jadi teman-teman apabila memiliki kartu kesehatan dari Prudential, baik kartu yang merah seperti ini, atau kartu yang black card seperti ini, semuanya itu bisa mengcover rawat inap karena corona, tentunya sesuai dengan plan yang teman-teman ambil. So, inisiatif apa saja yang diberikan oleh Prudential Indonesia terkait wabah corona ini? Yang pertama adalah santunan harian rawat inap sebesar 1 juta rupiah per hari untuk rawat inap yang berhubungan dengan COVID-19 atau yang sudah didiagnosa positif COVID-19. Dan santunan ini diberikan itu ekstra ya, di luar dari plan kartu yang sudah digunakan. Artinya apabila nasabahnya memiliki kartu Prudential baik yang hitam atau yang merah, itu sudah di cover oleh kartunya sesuai plannya masing-masing. Kemudian ini adalah santunan lebih ekstra, jadi sudah di cover oleh kartunya plus ditambahin ditransfer uang saku sebesar 1 juta rupiah per hari. Maksimalnya adalah sampai 30 hari atau maksimal adalah sampai 30 juta santunan yang dapat diberikan. Dan inisiatif ini berlaku untuk semua pemegang polis Prudential, apapun itu produknya, baik yang memiliki kartu kesehatan maupun yang tidak memiliki kartu kesehatan. Dan berikutnya saya akan merangkum beberapa pertanyaan dari nasabah terkait inisiatif nomor 1 ini. Yang pertama adalah, dokumen apa saja yang diperlukan untuk disubmit untuk klaim santunan tunai tambahan khusus COVID-19 jika nasabah menjadi rawat inap dengan diagnosa positif terinfeksi COVID-19? Jadi dokumen pertama yang perlu dilampirkan adalah formulir klaim rawat inap. Formulir ini dapat teman-teman dapatkan dari agen Prudential Anda. Yang kedua adalah formulir dari rumah sakit atau surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan ini adalah positif COVID-19. Jadi teman-teman apabila pasiennya terdiagnosa COVID-19 atau coronavirus, biasanya akan ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan ini benar adalah COVID-19. Dan dilampirkan juga bukti-bukti uji serologi atau uji lab yang menyatakan ini adalah positif. Dan keempat adalah formulir kwitansi asli atau kwitansi fotokopi yang dilegalisir oleh rumah sakit sesuai dengan total teman-teman rawat inap di rumah sakit tersebut. Pertanyaan berikutnya ya teman-teman, jika nasabah mengalami gejala terpapar COVID-19, apakah biaya pemeriksaan COVID-19 tersebut dapat dibayarkan dan apakah harus dilakukan di rumah sakit rekanan Prudential Indonesia? Jadi gini teman-teman, kasusnya kalau misalkan ada satu pasien atau nasabah yang dia merasakan gejala COVID-19 dan dia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter, dan dokter menyatakan ini perlu perawatan lebih lanjut atau perlu rawat inap yang diperlukan secara medis atau bahasa kerennya medically necessary. Itu maka untuk perawatannya atau untuk pemeriksaan COVID-19-nya semua ditanggung oleh Prudential ya teman-teman. Terlebih nanti hasilnya positif atau negatif itu untuk
rawat inapnya dan pemeriksaannya itu udah pasti ditanggung oleh kartu kesehatan prudensial. Karena itu secara gejala itu sudah memerlukan perawatan untuk perawatan lebih lanjut atau secara medis diperlukan perawatan. Nanti pada saat hasil tesnya itu positif, maka nasabah tersebut berhak untuk klaim tambahan 1 juta rupiah per hari per kali rawat inap karena sudah positif COVID-19. Tapi kalau nanti hasilnya negatif, berarti nasabahnya tidak berhak untuk klaim manfaat tambahan 1 juta rupiah tersebut. Tapi ya untuk rawat inapnya sudah ditanggung karena sudah diperlukan secara medis. Gitu ya teman-teman, ngerti ya? Pertanyaan berikutnya teman-teman. Berdasarkan hasil tes, saya dinyatakan positif menderita COVID-19. Namun saya diminta dokter untuk melakukan self-isolated tanpa rawat inap di rumah sakit. Apakah saya dapat mengajukan klaim untuk santunan COVID-19? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kasusnya ya seperti saya jelasin tadi, kalau misalkan nasabahnya tidak memerlukan rawat inap dan tidak melakukan rawat inap, maka untuk santunan hariannya itu juga tidak dapat diberikan ya teman-teman. Jadi santunan harian rawat inap itu sekali lagi hanya untuk nasabah yang melakukan rawat inap. Untuk self-isolated di rumah ataupun di hotel dimanapun itu tidak termasuk. Pertanyaan berikutnya, jika rawat inap nasabah karena infeksi COVID-19 sudah dibayarkan seluruhnya oleh pemerintah, apakah manfaat Pro Hospital Surgical Pro Private Care Plus, ini maksudnya kartu merah dan kartu hitam, tetap dapat diajukan klaim? So teman-teman, dalam kasus kalau misalkan nasabahnya rawat inap dan di cover oleh pemerintah, artinya dibayar full oleh pemerintah dan nasabah tidak membayar apapun, itu berarti dari kartu kesehatan prudensial itu tidak mengcover apapun lagi karena sudah dibayarkan oleh pemerintah, artinya tidak bisa double claim. Tapi untuk santunan 1 juta per harinya itu tetap dapat diberikan ya teman-teman. Dalam hal pemerintah hanya membayarkan sebagian, itu kita ada namanya koordinasi manfaat. Maka prudensial akan membayarkan sisanya yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Pertanyaan berikutnya, saya punya 5 polis dan saat ini dinyatakan positif COVID-19. Apakah manfaat santunan harian diberikan per polis yang saya miliki? Jadi teman-teman, untuk manfaat santunan harian rawat inap itu dibayarkan per orang ya teman-teman, per nama nasabah, jadi bukan per polis. Jadi mau nasabahnya punya 5 polis, 3 polis, dan berapapun tetap dibayarkan 1 juta per hari, bukan dikalikan 5 atau dikalikan 3 dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika polis lapse ketika nasabah sedang dirawat di rumah sakit? Jadi polis lapse atau polis non-aktif itu biasanya terjadi apabila nasabah lupa membayar atau telat membayar premi ya teman-teman. Tapi untuk dalam kasus COVID-19 ini, Prudensial memberikan keleluasaan apabila terjadi lapse atau nonaktif karena telat bayar, maka Prudensial memberikan fasilitas itu tanpa masa tunggu untuk pemulihannya. Jadi teman-teman dapat segera pulihkan polisnya dan itu tidak kena masa tunggu ulang ya teman-teman. Sebagai info, kalau untuk polis yang biasa apabila terjadi nonaktif diaktifkan kembali itu ada ulang masa tunggu 30 hari teman-teman. Tapi khusus untuk COVID-19 ini, kasus kali ini tidak ada masa tunggu. Oke, jadi itu adalah manfaat atau inisiatif pertama dari Prudensial ya teman-teman untuk manfaat santunan harian rawat inap sebesar 1 juta rupiah. Kemudian yang kedua, inisiatif kedua adalah manfaat pertanggungan meninggal sebesar tambahan 250 juta rupiah. Jadi ini maksudnya adalah untuk semua pemegang polis Prudensial, apapun itu produknya, baik asuransi kesehatan maupun yang non-kesehatan, itu akan mendapatkan tambahan asuransi jiwa sebesar 250 juta apabila terjadi meninggal dunia yang disebabkan oleh COVID-19. Dan oke, pertanyaan pertama mengenai inisiatif yang ini adalah, polis tidak aktif tahun lalu, apakah jika terdiagnosis COVID-19 bisa mendapatkan tambahan uang pertanggungan? Jadi ini inisiatif ini berlaku untuk polis yang aktif ya teman-teman. Jadi untuk polis yang sudah tidak aktif atau sudah tidak bayar lagi, udah lama, itu ya berarti tidak ada tambahan lagi asuransi jiwanya. Dan ya sama sekali tidak bisa klaim karena sudah tidak aktif ya teman-teman. Dan pertanyaan kedua adalah, jika nasabah meninggal karena COVID-19 dan punya 3 polis, apakah semua polisnya mendapatkan uang pertanggungan tambahan? Ini sama kayak inisiatif yang tadi. Jadi inisiatif yang 250 juta tambahan uang asuransi jiwa
itu hanya berlaku per nama, per pemegang polis ya teman-teman. Jadi tidak berlaku dia punya berapa polis itu 250 juta dikali sekian, itu tidak. Jadi per satu orang tetap maksimal 250 juta kalau terjadi meninggal karena COVID-19. So itu adalah inisiatif yang kedua. Inisiatif yang ketiga adalah pembelian polis baru tanpa masa tunggu. Nah, ini bagus, berita bagus buat teman-teman atau calon nasabah yang belum memiliki polis prudensial ya teman-teman. Jadi untuk pembelian polis prudensial pada masa sekarang ini, apabila beli asuransi kesehatan, baik yang kartu merah maupun kartu hitam, itu tidak ada masa tunggu khusus untuk penyakit COVID-19. For your info teman-teman, kalau misalkan teman-teman beli asuransi kesehatan biasa pada periode lalu, itu tetap ada masa tunggu 30 hari untuk rawat inap. Jadi polis itu issued, kemudian 30 hari baru bisa dipakai kartunya. Tapi untuk kasus COVID-19 itu spesial, tidak ada masa tunggu. Jadi misalkan kasusnya beli polis sekarang, kemudian nasabahnya 2-3 hari lagi terinfeksi COVID-19 dan perlu rawat inap, itu udah bisa di cover tanpa ada masa tunggu. Ketentuan untuk inisiatif ini adalah dibeli pada saat sehat ya teman-teman, dibeli pada saat belum ada gejala COVID-19. Apabila nasabah atau calon nasabahnya sudah memiliki gejala atau pernah dirawat dengan gejala COVID-19 atau bahkan sudah terinfeksi, itu ya tidak berlaku lagi. Artinya tidak dapat mendapatkan fasilitas ini lagi ya teman-teman. Jadi pastikan kondisi itu benar-benar sehat, tidak ada riwayat saat membeli polis baru. Itu pasti tidak ada masa tunggu khusus untuk COVID-19. So, pertanyaan mengenai inisiatif yang ketiga ini adalah satu, saya beli polis tahun lalu, namun di bulan Maret 2020 saya menambah manfaat rawat inap PPH. Itu maksudnya kartu hitam ya teman-teman. Apakah jika terdiagnosis COVID-19 sudah dapat digunakan? Jadi sama teman-teman, untuk pembelian polis baru ataupun polis yang lama di-upgrade dengan menambahkan manfaat rumah sakit, itu juga sama. Fasilitasnya adalah tidak ada masa tunggu, jadi bisa langsung digunakan. Dan oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, silakan di DM di IG saya. Jika teman-teman menyukai konten seperti ini, silakan di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata, dan see you at my next video. Bye-bye.